Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di acara Bincang-Bincang Kepemimpinan. Saya Hari Samputra Agus dari Arif Consulting Group. Kita working from home, kerjasama dengan kamu, Kabarindo Media Utama. Hari ini kita akan bicara tentang cakrawala kepemimpinan. Cakrawala kepemimpinan ada yang disebut sebagai petunjuk. Petunjuk itu sangat luas. Sebagai orang yang beriman, ada petunjuk gaib, ada petunjuk zahir, ada yang nyata, ada yang tidak kelihatan. Gitu ya. Cakrawala kepemimpinan ini saya mulai dengan memberi pernyataan bahwa petunjuk itu, pemimpin itu dibentuk, ditempa, bukan sekedar dilahirkan. Dilahirkan suatu yang pasti, karena peradaban pasti membentuk suatu pemimpin. Tapi dia harus ditempa, dia harus dibentuk. Kemudian pemimpin itu dirinya sendiri yang melakukan perjalanan itu dengan menghadapi lingkungannya. Jadi ada self leadership, ada kepemimpinan diri yang sangat kuat untuk bisa menjadi pemimpin bagi lingkungan, baik itu lingkungan transendental, bahkan kepemimpinan profetik, dia memimpin suatu kegaiban, suatu alam yang berbeda. Nah, itu dialami di dirinya sendiri gitu. Berbicara tentang kepemimpinan diri, pasti dia tidak memiliki kepentingan. Oranglah atau masyarakatnya lah yang memberi kepentingan terhadap kepemimpinan dirinya. Dan peradaban adalah dibuat atau dikaryakan dari suatu masyarakat yang digerakkan pemimpin itu. Jadi, tapi semakin besar masyarakat itu yang tidak lagi digerakkan, itulah kepemimpinan. Jadi semua dapat memiliki kepemimpinan diri yang kuat. Berbicara tentang kepemimpinan diri, kita tahu apa parameternya. Ada beberapa parameter pertanyaan. Seberapa besar kemanfaatan seseorang atau kelompok terhadap masyarakatnya. Jadi kemanfaatan. Jadi itu dari aspek yang paling ujung, paling akhir dari suatu kepemimpinan adalah kemanfaatannya kepada lingkungan, kepada alam, juga kepada Tuhan akhirnya. Seberapa besar manfaat dia terhadap Tuhan. Itu pada yang paling ujung. Tapi kita bisa membuat beberapa pertanyaan seperti apa yang penting dari kualitas kepemimpinan dalam dirinya. Kemudian apa pengalaman dalam dirinya yang bisa dijadikan contoh. Terus apa titik balik dalam kehidupannya gitu. Apa peran kegagalan dalam hidupnya gitu. Jadi ada beberapa stepping stone dalam hidupnya yang bisa di akhir kemanfaatan itu menjadi suatu yang nyata gitu. Jadi ditambah lagi misalnya bagaimana dia belajar gitu. Bagaimana pemimpin itu belajar, siapa patron, siapa yang mempengaruhi hidupnya gitu. Apa organisasi yang menyebabkan dia bisa membentuk dirinya seperti ditempa sebagai pemimpin gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya berjalan bisa linear, bisa berurutan, bisa tidak berurutan gitu. Artinya bisa saja patron itu di awal atau di akhir misalnya. Turning point-nya bisa di awal, bisa di akhir. Artinya tidak dalam bentuk suatu yang exact misalnya sampai ujung, tapi di ujungnya bagaimanapun juga kepemimpinan diri diukur dari kemanfaatannya, termasuk kepada kemanfaatan kepada sang Khalik atau pencipta kita semua gitu. Jadi bicara tentang cakrawala kepemimpinan, kita bicara tentang kepemimpinan diri yang kuat, cakrawala kepemimpinan yang mengalami waktu yang bisa linear dan tidak linear. Jadi kita bicara kompetensi dan kita bicara timely, waktu, dimensi waktu. Dan cakrawala ini ya
bisa jadi petunjuk bagi semua gitu. Baik itu petunjuk yang kalau kita beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang zahir. Yang zahir juga ada, misalnya para rasul, para nabi. Saya pikir itu aja tentang cakrawala kepemimpinan. Semoga bermanfaat. Kami dari Arif Consulting Group berharap kita terus stay tune di Arif Consulting Group di YouTube channel. Tolong subscribe YouTube channel kami. Kemudian terus kita aktif dalam kegiatan ini, dalam acara ini. Semoga nanti kedepannya bisa interaktif karena kita sekarang working from home, jadi susah melakukan aktivitas yang interaktif gitu. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Sampai kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.